Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 6, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya masih dari rumah. Teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di materi pendidikan agama Islam. Ini adalah materi pertama di semester genap. Kita akan membahas tentang Al-Quran, yaitu tentang surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Sebelum kita membahas materi tersebut, untuk keberkahan ilmu kita dan kemudahan kita dalam memahaminya, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan pekan ini kita akan membahas tentang memahami makna Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Sebelumnya Bunda Imas akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu teman-teman dapat membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan tartil. Kemudian dapat menjelaskan arti ayat surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ketiga, menunjukkan beberapa hukum tajwid dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Dan terakhir, memahami makna atau kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ya, oke teman-teman, sudah siap. Sekarang kita akan melihat sekilas tentang surat Al-Hujurat, yaitu surat Al-Hujurat terdiri atas 18 ayat. Surat Al-Hujurat merupakan surat Madaniyah, diturunkan setelah surat Al-Mujadalah. Madaniyah itu artinya surat yang diturunkan di kota Madinah ya teman-teman, setelah Nabi Muhammad hijrah. Kemudian Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Surat Al-Hujurat ayat 12. Bunda Imas akan bacakan dulu surat Hujurat ayat 12 terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka kecurigaan. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ya, selanjutnya adalah tentang hukum bacaan yang terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut. Di antaranya adalah idgham bigunah pada kalimat ismu wala tajassasu, yaitu yang ditandai merah ya teman-teman. Domatain pada kata ismu bertemu dengan waw, maka dibaca masuk ke waw dengan ditahan 3 harokat. Selanjutnya adalah ikhfa, yaitu pada kalimat maitan fakarihtumu. Fathatain bertemu dengan huruf fa ya, yang Bunda kasih warna merah. Tan fakarihtumu dibaca dengung dan ditahan 3 harokat. Itu diantaranya hukum bacaannya. Yang selanjutnya adalah tentang isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan dan melarang orang-orang yang beriman berburuk sangka, mencari kesalahan orang lain dan bergunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing itu seperti orang yang makan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Tentu kita tidak mau dan merasa jijik ya. Yang ketiga, Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Ya, teman-teman, sekarang adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Bunda Imas akan bacakan lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ya, oke teman-teman, kita lihat hukum bacaannya juga ya. Pertama adalah qalqalah pada kalimat khalaqnakum, yaitu huruf qalqalah yang berupa huruf qaf yang berharokat sukun asli. Yang Bunda tandain merah ya, dibacanya mantul. Khalaqnakum. Selanjutnya adalah hukum ikhfa, yaitu pada kalimat min dzakarin. Nun sukun bertemu dengan huruf dza ya pada kata min dzakarin. Dibaca dengung dan ditahan 3 harokat. Kemudian kita akan tahu sedikit tentang sebab turunnya surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu ayat ini turun berkaitan dengan sebuah peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bani Bayyadah untuk menikahkan Abu Hind, yaitu tukang bekam Rasulullah SAW, kepada seorang wanita dari kelompok mereka. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Mana mungkin kami mengawinkan putri-putri kami kepada para hamba?" Dari peristiwa tersebut turunlah surat Al-Hujurat ayat 13. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala membantah adanya sistem kelas atau status dalam masyarakat. Islam tidak mengenal status sosial, tuan dan budak, sebab semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama, yaitu mereka merdeka. Yang membedakan menurut ayat tersebut adalah hanya tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak ada perbedaan ya, semua manusia sama kecuali takwanya. Isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13 adalah: pertama, berbuat baik, toleransi, rukun, dan tolong-menolong dalam kebaikan kepada sesama manusia. Kedua, bertakwa kepada Allah, memuliakan makhluknya, yaitu manusia, berdasarkan takwanya, bukan karena suku, bangsa, atau warna kulitnya. Oke, selanjutnya adalah rangkuman. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Isi pokok kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 adalah harus menjauhkan diri dari sifat berprasangka buruk terhadap saudara mukmin yang lain. Berprasangka buruk itu merupakan perbuatan dosa. Manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal satu dengan lainnya. Dan terakhir, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, teman-teman, semoga paham ya semuanya. Dan untuk tugasnya adalah pertama, teman-teman membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan tartil, kemudian rekam melalui voice note dan dikirim ke GC. Ini tugas pekan pertama. Selanjutnya adalah teman-teman juga menjawab soal latihan tentang makna surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ini untuk tugas pekan kedua yang akan datang nanti. Baik. Nah, teman-teman, video pembelajaran tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 sudah kita saksikan bersama. Bunda Imas berharap teman-teman dapat memahami materinya dengan baik. Selanjutnya, materi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.